mau nge-review, bukan nge-review, ngebandingin ya, karena saya pernah bertanya di grup Facebooknya Splendid. Ini kalau misalkan Splendid sama FE011 itu rasanya bagaimana? Beda apa enggak? Atau lebih enak mana dipakainya? Ini pertanyaan yang memang kalau di Pacific Splendid kan memang pasti akan menekan ini. Tapi kita coba lihat sebenarnya gimana. Ada juga yang bilang wah beda lah, beda harga atau segala macam lah ya. Kemudian tidak head to head dari sepedanya, karena ini katanya Blast itu lebih mahal, FE0 lebih mahal, Splendid sepeda rakyat murah. Oke, sekarang saya langsung aja kita coba bandingkan rasanya bagaimana pakai FE0 Blast vs Pacific Splendid ya. Cuma bedanya ini rimnya 22, ini rimnya 20 murni. Oke, nah kita bandingkan enak dan nyamannya di mana, dan lebih nyaman mana, lebih enak mana. Oke, kalau dari sisi harga ya ini lebih mahal karena memang rakit dari frame-nya sendiri. Kalau ini kan memang awalnya udah jadi, cuma di upgrade aja ya. Nanti linknya ada dua-duanya. Kalau misalkan mau review yang ini, linknya ada di atas, silahkan diklik. Kalau yang mau review yang ini udah 1 tahun, linknya juga ada di atas, nanti silahkan diklik ya, itu boleh. Nah sekarang kita coba yang Splendid dulu nih. Coba Splendid, rigidnya bagaimana, nyamannya bagaimana. Kita cuma keliling-keliling ini aja. Sekarang saya cobain ya, ini pendapat saya sendiri. Sekarang kita coba ke jalan yang agak jelek nih, agak turunan-turunan. Oke. Itu feel-nya sama Splendid. Rigidnya ya rigid, tetap nggak ada suara tek penyakitnya Splendid. Sekarang kita coba yang ini. Kita coba di jalanan yang agak kurang bagus. Ya, jujur kalau dipakai feel-nya sebenarnya sih sama aja, tapi ini lebih ringan ya. Ini lebih ringan karena dari frame juga lebih ringan frame-nya daripada ini. Cuma untuk di jalan berbatu tadi sama aja, feel-nya sama aja, tetap enak. Ini juga tetap rigid, ini juga sama, tetap rigid ya. Cuma yang membedakan adalah mungkin di bagian seat post yang memang untuk Splendid ini pada saat di bagian di jalanan yang berbatu kayak tadi, ini agak gimana ya, kayak lemah gitu loh, kayak kurang kuat lah di bagian sini. Lain-lain nggak masalah, di sambungan nggak masalah, di frame nggak masalah, di handle post juga memang saya udah ganti ya. Nah kemudian kalau untuk ini
ini terasa lebih sempurna aja sih pakai Sitos 33,9. Nah, saya yakin kalau Splendid yang AX juga karena sudah 33,9 mungkin bisa lebih bagus dan bisa lebih nyaman lagi untuk pakai sepedanya seperti itu. Nah, sekarang karena ini pakai hub-nya beda, saya mau bandingin untuk jangkriknya. Kira-kira jangkriknya bedanya seperti apa ya antara XLR 8 dengan si Raze yang lama. Taruh ini dulu. Ya, Kak, coba sini, Kak. Suara jangkriknya dengerin sini. Ya, itu untuk Splendid. Sekarang coba untuk P16. Ini udah XLR8 pakainya ya. Oke, itu suara jangkriknya. Sekarang kalau untuk kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan yang ini ringan ya. Kedua, brandnya udah terkenal, banyak pesepeda pakai ya. Kalau saya sih pemula, jadi banyak pesepeda pakai. Kayaknya lebih prestis aja sih secara brand. Oke, tapi kalau untuk menurut saya orang awam yang pakai sama aja, biasa aja lah ya, cuma memang lebih ringan aja. Udah gitu, di bagian sini kekurangannya, bagian headset dia harus agak ada effort yang lumayan untuk pasang headsetnya, karena memang waktu itu agak seret, jadi lebih seret dari punya si Splendid kalau untuk ganti headset. Nah, untuk Splendid itu lebih mudah ganti headset dan tidak perlu kunci press segala macam. Kalau ini memang perlu di press ya, pakai kunci press lebih presisi. Kemudian untuk beberapa bagian yang lain sih nggak ada masalah sama sekali. Saya sih kendala saya cuma di sana aja. Terus bagian lipatan memang harus agak dikencengin ulang ya, di bagian sini dikencengin ulang, disetting sesuai dengan kebutuhan kita. Dan memang ini kan memang mentah banget ya frame-nya, jadi benar-benar dari awal semuanya ya. Nah, kemudian kelebihan ya udah itu aja kelebihan kekurangannya. Oke, sekarang yang si Splendid kelebihan kekurangannya. Oke, kelebihannya kita kalau beli udah full bike ya. Kalau beli ini kita udah full bike, ini kelebihannya. Udah tinggal pakai aja. Oke. Nah, kemudian kekurangannya ya harus di-upgrade-nya banyak. Ya, banyak banget yang harus di-upgrade, mulai dari jok, saddle, kemudian dari handlebar, dari handle post, bahkan sampai fork itu harus saya upgrade. Ya, selain yang lain-lain di bagian belakang. Jadi hanya frame, lipatan, seat post, standar samping, sama rem aja, kaliper itu yang nggak saya upgrade. Jadi sisanya harus di-upgrade, itu kekurangannya. Ya, dan memang ini agak lebih berat daripada punya si FN 19.
Tapi kalau dibanding dengan yang lain, dengan Norris misalkan, itu lebih ringan ya, karena memang nggak tahu punya bobotnya memang lebih ringan aja ya. Tapi kalau dibanding dengan sejenis kayak misalkan elemen ya Volt X8, ini kan memang udah alloy. Volt X8 masih high ten dan lebih berat. Kemudian dengan elemen Texas ini lebih enak juga, lebih rigid daripada si elemen Texas kalau menurut saya. Silahkan teman-teman yang mau komentar, mau kasih inputan, silahkan. Ada pertanyaan silahkan di bawah di komen. Jangan lupa like and subscribe. Itu dari saya, pendapat saya pribadi ya, sesuai dengan apa yang saya coba. Jadi kalian kalau misalkan ada pendapat lain ya bebas ya, silahkan komentar. Jangan lupa like and subscribe. Nonton terus channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.